Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur semoga tetap tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di sini kami dari kelompok 10 mata kuliah ilmu gizi yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Misbahul Munir NIM 41, kemudian Ika Ainur Rohmah NIM 42 dan Siti Nur Nikmah NIM 71. Dalam video ini kami akan memaparkan mengenai angka kecukupan gizi dan permasalahan gizi di Indonesia. Adapun topik bahasan yang akan kita sampaikan yaitu meliputi pengertian AKG, kemudian anjuran AKG di Indonesia, kemudian pengertian permasalahan gizi dan permasalahan gizi di Indonesia. Baik, yang pertama yaitu apa sih AKG itu? Nah, apakah ada yang sudah tahu? AKG menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 yaitu suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik dan kondisi fisiologis untuk hidup sehat. Kemudian, apa sih gunanya AKG itu? Adapun kegunaan AKG bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yaitu sebagai acuan untuk yang pertama yaitu menghitung kecukupan gizi, kemudian untuk menyusun pedoman konsumsi pangan, kemudian untuk menilai konsumsi pangan pada penduduk dengan karakteristik tertentu, kemudian untuk menghitung kebutuhan pangan bergizi pada penyelenggaraan makanan institusi, kemudian untuk menghitung kebutuhan pangan bergizi bagi situasi darurat, kemudian untuk menetapkan acuan label gizi, kemudian untuk menentukan upah minimum, kemudian untuk menentukan garis kemiskinan, kemudian untuk mengembangkan produk pangan olahan, kemudian untuk mengembangkan indeks mutu konsumsi pangan, dan untuk menentukan biaya minimal untuk pangan bergizi dalam program jaminan sosial pangan. Nah, itulah kegunaan dari angka kecukupan gizi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ika Ainur Rohmah. Baik, selanjutnya yaitu dasar perhitungan angka kecukupan gizi. Dasar perhitungan angka kecukupan gizi di Indonesia dilakukan dengan cara yang pertama menetapkan berat badan patokan untuk berbagai golongan penduduk. Nah, berat badan patokan ini diperoleh dari hasil pengumpulan data oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi, Departemen Kesehatan. Sifatnya masih terbatas pada beberapa kelompok dengan keadaan gizi optimal dan aktivitas sedang. Yang kedua, menggunakan rujukan WHO, FAO, dan AKG Amerika Serikat. Angka kecukupan gizi di Indonesia disusun berdasarkan rujukan dari WHO, FAO, dan AKG Amerika Serikat yang disesuaikan dengan ukuran tubuh orang Indonesia. Selanjutnya, angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat di Indonesia sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Berikut merupakan contoh tabel angka kecukupan gizi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air yang diperlukan orang dalam per hari. Contohnya, pada perempuan berusia 19-29 tahun dengan berat badan 55 kg
tinggi badan 159 cm, energinya 2250 kilokalori. Protein yang dibutuhkan per hari yaitu 60 gram, lemaknya total 65 gram, karbohidrat 360 gram, serat 32 gram, dan airnya 2350 ml. Selanjutnya, permasalahan gizi. Masalah gizi adalah gangguan kesehatan dan kesejahteraan seseorang, kelompok orang, atau masyarakat sebagai akibat adanya ketidakseimbangan antara asupan dengan kebutuhan tubuh akan makanan dan pengaruh interaksi penyakit. Lalu, macam-macam penyakit atau permasalahan yang diakibatkan oleh permasalahan gizi di Indonesia. Ada dua, yaitu masalah kurang gizi dan masalah gizi lebih. Pada masalah kurang gizi ada kurang energi protein atau KEP, gangguan akibat kekurangan iodium atau Gagi, dan kurang vitamin A atau KVA. Lalu, masalah gizi lebih terdapat obesitas. Yang pertama, kurang energi protein atau KEP. Kekurangan energi protein ini adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh kekurangan makan sumber energi secara umum dan kekurangan sumber protein. Faktor penyebab kurang energi protein ada dua, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer yaitu ada susunan makanan yang salah, penyedia makanan yang kurang baik, kemiskinan, serta ketidaktahuan tentang nutrisi dan kebiasaan makan yang salah. Faktor sekunder ada gangguan pencernaan dan gangguan psikologis. Nah, pada gangguan pencernaan ini seperti malasopsi, gizi tidak baik, kelainan struktur saluran. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Siti Nurnikmah. Masalah kurang gizi selanjutnya yaitu gangguan akibat kekurangan yodium atau Gagi. Gagi ini merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang perlu ditanggulangi secara sungguh-sungguh. Kekurangan yodium ini terutama terjadi di pegunungan, di mana tanah kurang mengandung yodium. Seperti halnya di Indonesia, daerah gangguan akibat kekurangan yodium ini banyak terjadi di Bukit Barisan di Sumatera, di Pegunungan Jawa, di NTT, NTB, dan Irian Jaya. Akibat Gagi ini menyebabkan pembesaran kelenjar gondok atau tiroid. Kekurangan yodium akan mengalami Gagi kronis yang menyebabkan pertumbuhan fisik terganggu dan keterbelakangan mental yang tidak dapat disembuhkan sehingga menjadi beban masyarakat. Penanggulangan masalah Gagi secara khusus dilakukan melalui pemberian kapsul atau iodized oil kapsul kepada semua wanita usia subur dan anak sekolah dasar di daerah endemik. Secara umum, pencegahan Gagi dilakukan melalui iodisasi garam dapur. Anak yang mengalami gangguan akibat kekurangan yodium ini menampakkan diri keadaannya bisa jadi anak itu cebol, dungu, keterbelakangan, atau bodoh. Selanjutnya yaitu kurang vitamin A. Vitamin A merupakan nutrisi esensial yang hanya dapat dipenuhi dari luar tubuh, di mana jika asupannya berlebihan bisa menyebabkan keracunan karena tidak larut dalam air. Kekurangan vitamin A bisa menyebabkan diare dan pneumonia. Kekurangan vitamin A ini juga dapat menyebabkan kebutaan, mengurangi daya tahan tubuh sehingga mudah terserang infeksi, yang sering menyebabkan kematian pada anak-anak. Penyebab kekurangnya vitamin A ini yaitu adalah kemiskinan, kemudian ada kurangnya pengetahuan tentang gizi. Selanjutnya yaitu upaya penanggulangan masalah gizi kurang. Yang pertama yaitu upaya pemenuhan persediaan pangan nasional, terutama melalui peningkatan produksi beraneka ragam pangan. Yang kedua, peningkatan usaha perbaikan gizi keluarga atau UPGK. Dan yang ketiga, peningkatan upaya pelayanan gizi terpadu dan sistem rujukan. Selanjutnya, peningkatan upaya keamanan pangan dan gizi melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi atau SKPG. Selanjutnya, peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pangan dan gizi masyarakat. Upaya selanjutnya yaitu ada peningkatan teknologi pangan. Yang selanjutnya ada upaya fortifikasi atau penambahan mikronutrien bahan pangan dengan vitamin A, yodium, dan zat besi.
Yang selanjutnya ada peningkatan kesehatan lingkungan, ada upaya pengawasan makanan dan minuman, dan yang terakhir ada upaya penelitian dan pengembangan pangan dan gizi. Masalah gizi selanjutnya adalah masalah gizi lebih. Masalah gizi lebih ini muncul baru pada tahun terakhir pembangunan jangka panjang tahap 1 atau PJB1 pada tahun awal 1990-an. Nah, peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat tertentu, terutama di perkotaan, menyebabkan perubahan dalam gaya hidup, terutama dalam pola makan. Perubahan pola makan ini dipercepat oleh makin kuatnya arus budaya makanan asing, yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi. Di samping itu, perbaikan ekonomi yang menyebabkan berkurangnya aktivitas fisik masyarakat tertentu. Perubahan pola makan dan aktivitas fisik ini berakibat semakin banyaknya penduduk golongan tertentu mengalami masalah gizi lebih, seperti halnya ini ada obesitas. Nah, obesitas sendiri itu merupakan kelebihan berat badan sebagai akibat dari penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Setiap orang itu memerlukan sejumlah lemak tubuh untuk menyimpan energi sebagai penyekat panas, penyerap guncangan, dan fungsi lainnya. Perbandingan yang normal antara lemak tubuh dengan berat badan adalah sekitar 25-30% bagi perempuan dan 18-23% bagi laki-laki. Akibat obesitas ini dapat beresiko terjadinya sejumlah penyakit menahun seperti halnya diabetes, tekanan darah tinggi atau hipertensi, stroke, serangan jantung, gagal jantung, kanker tertentu seperti halnya kanker prostat, kanker usus besar, kemudian ada batu kandung empedu dan batu kandung kemih. Penanggulangan gizi lebih ini ada yaitu dengan cara menyeimbangkan masukan dan keluaran energi melalui pengurangan makan dan penambahan latihan fisik atau olahraga serta menghindari tekanan hidup yang stres. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 10.